Sahabat Delima yang terkasih, nats renungan buat kita hari ini, tanggal 16 Desember 2024, yang tertulis di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19. Demikian bunyinya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih, di sini diterangkan Allah bukan manusia. Walaupun yang terjadi adalah Allah telah berinkarnasi menjadi manusia, dan Allah itu 100% adalah Allah, dan dia 100% menjadi manusia. Mengapa dikatakan Allah bukanlah manusia? Allah adalah Allah hari ini, besok, dan selama-lamanya. Manusia, Allah menjadi manusia, dia memiliki limit waktu selama di dunia. Setelah itu, dia akan bangkit ke sorga, naik di tempat tahta Allah Bapa, dan menyediakan tempat untuk manusia yang percaya kepadanya. Maka di sini dikatakan Allah bukan manusia sehingga dia sepertinya menjadi pendusta. Dikatakan dia tidak manusia adalah karena sifatnya Allah. Sifatnya Allah tidak pernah berdusta. Maka Allah bukanlah manusia dari segi sifat tadi. Manusia suka ingkar janji, manusia suka berbohong, manusia suka melanggar perintah Allah. Maka Allah tidak manusia karena sifat Allah kekal selama-lamanya. Di dalam nats ini Allah menegaskan keilahiannya. Allah adalah Allah. Allah tidak sama dengan manusia yang pembohong, pendusta, dan lain sebagainya. Allah sedang membandingkan bahwa manusia dalam kelemahannya, dia sering mengingkari janjinya. Dalam hal ini Allah menerangkan bahwa ia bukan tukang ingkar janji seperti manusia, sehingga menjadikan dia pendusta. Maka Allah tidak pendusta seperti manusia, tapi Allah adalah yang setia terhadap janji-janjinya. Manusia yang suka berdusta dan mampu mengingkari janji-janjinya, terlebih janji-janji kepada sesama. Allah berjanji akan menyelamatkan manusia, dan itu akan dia karyakan kepada manusia. Contohnya, Allah berjanji akan menyelamatkan dunia ini. Allah bukanlah manusia, tetapi dia adalah anak Allah yang selalu menepati janjinya. Apa yang dia ucapkan, dia selalu membuat apa yang diucapkan itu terjadi. Maka setiap janji Allah akan dipenuhi. Allah akan memberkati umatnya. Maka janji itu akan dilaksanakannya. Janji itu akan diwujud nyatakan sehingga Allah menunjukkan keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Walaupun di dalam diri Yesus Kristus, Yesus itu adalah manusia, Kristus itu adalah Allah. Maka Allah itu adalah Allah, dia tidak pendusta. Sehingga apa yang dijanjikan, dia akan lakukan. Dia tidak seperti manusia yang suka beringkar janji, sehingga setiap orang yang mengingkari janji, jika dia sadar, maka dia akan menyesal. Maka Allah tidak akan pernah menyesal, karena dia tidak pungkir, tidak ingkar akan janjinya. Misalnya apa? Dia akan memberikan keselamatan kepada dunia. Keselamatan yang bagaimana? Dia rela mati di kayu salib. Itu sudah dinubuatkan lewat firman-Nya, sehingga dia berkata, masakan dia berfirman,
dia tidak melakukannya. Firman-Nya mengatakan dia akan menyelamatkan dunia. Caranya, dia menjadi manusia, menjadi dirinya sebagai manusia, dan dia harus menebus dosa-dosa manusia. Maka manusia itu akan disalibkan, namanya Yesus. Sehingga apa yang dia firmankan, dia akan menyelamatkan dunia, dia benar melakukannya. Dia menjelma menjadi anak manusia, atau disebut Yesus Kristus, dan dia mati tersalib, menyelamatkan dunia, menyelamatkan kau dan aku. Dan dia menggenapi firman-Nya, sehingga dia tidak perlu menyesal. Dan dia melakukan apa yang dia firmankan. Sahabat delima yang terkasih, jika Allah tidak melakukan janjinya, maka dia akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena dia bukan anak manusia. Dia adalah Allah yang sifatnya kekal abadi. Jika dia katakan A sekarang, maka akan A sampai akhir dunia ini. Jika dia katakan dia menyelamatkan, maka dia akan selamatkan dunia dan manusia, kau dan aku. Dan dia mengaryakan itu. Dia tidak pembohong, dan dia tidak berdusta, dan dia juga tidak akan pernah menyesal. Apa yang dia firmankan, pasti dia akan lakukan. Karena itu bukti nyata sudah kita lihat, dan itu sudah terjadi. Yesus telah mati di kayu salib. Yesus dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, janjinya yang akan mendirikan bait Allah itu, dia juga telah genapi. Dia bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dia pun melakukan itu walaupun nyawa taruhannya. Sedang manusia, jangankan nyawa taruhannya, hanya uang saja yang akan dia korbankan. Dia mampu untuk ingkar janji, dia mampu berdusta, dan sampai-sampai dia mampu untuk bersumpah. Padahal itu adalah dusta, padahal itu adalah ingkar janji. Tetapi Allah yang begitu kita kasihi itu, dia tetap hari ini, besok, hingga sepanjang masa. Dia adalah Allahmu, juru selamatmu, yang menyediakan tempat bagimu, yaitu di surga yang kekal abadi. Di masa April ini, mari sambut dia di dalam kehidupan kita, bahwa dialah yang layak kita puji dan sembah. Amin.